Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada Diligar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai faktor the computer ya, atau sisi komputer pada perancangan interaksi manusia komputer ya. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sisi dari humannya atau dari manusianya ya. Sekarang kita akan mempelajari dari sisi komputernya. Nah, jadi model interaksi komputer manusia awal itu bentuknya adalah command user interface ya, atau dalam bentuknya tuh pakai teks gitu ya, pakai tulisan komen atau perintah-perintah berbentuk teks gitu ya. Asal usul command user interface atau CUI ini ya, kita singkat CUI aja. CUI muncul dengan sistem operasi awal seperti Unix dan DOS yang mengharuskan pengguna mengetik perintah berbasis teks ya. Nah, jadi seperti itu ya, seperti mungkin sekarang Unix itu dikenal banyak penggunaannya di OS Linux gitu ya. Kemudian efisiensi vs kegunaan. Meskipun baik untuk pengguna yang berpengalaman, CUI membutuhkan penghafalan perintah dan sintaks yang tepat sehingga kurang intuitif untuk pemula ya. Jadi ya bagi yang tidak menghafal sintaks-sintaksnya atau perintah-perintah dalam bentuk teks gitu ya atau coding ya, itu akan menjadi lebih susah gitu ya. Harus mempelajari dulu proses dari awal dan sebagainya. Sehingga terjadi peningkatan CUI modern. Shell modern seperti Bash dan ZSH memperkenalkan fitur seperti pelengkapan otomatis dan pemanggilan ulang perintah gitu ya, membuat CUI lebih ramah pengguna. Jadi kita tidak perlu lagi ketik dari awal misalkan ya. Jadi bisa misalkan kita udah pernah mengetik perintah itu, kita tinggal mencet atas misalkan dia akan kembali, atau misalkan ada pelengkap otomatis, misalkan kita ketik suatu perintah dan ternyata si CUI-nya itu mengetahui bahwa kira-kira kita akan ini, nanti kita tinggal klik tab gitu ya. Nanti akan langsung selesai perintahnya. Ya, jadi antarmuka Shell dan CUI modern. Shell Unix ya, jadi Shell Unix itu seperti di command prompt gitu ya. PowerShell di Windows misalkan pakai Windows dan sebagainya. Antarmuka Shell Unix umum seperti Bash dan ZSH memungkinkan operasi baris perintah yang fleksibel dengan fitur pelengkapan otomatis untuk efisiensi tugas ya, seperti tadi sebelumnya. Jadi itu seperti command prompt atau PowerShell gitu ya. Kalau misalkan yang pernah lihat seperti itu, dicoba, nanti ada setelah ini di halaman berikut contohnya ya. Kemudian kasus penggunaan CUI modern, CUI masih digunakan di bidang seperti pemrograman dan administrasi sistem, menawarkan kelebihan dan kontrol yang sering tidak dimiliki antarmuka grafis. Jadi walaupun ada aplikasi misalkan sudah menggunakan graphical user interface, mereka tidak semata-mata hanya menggunakan grafis, tapi juga ada fitur untuk CUI-nya gitu ya. Jadi untuk menggunakan teks baris, perintah baris itu masih bisa digunakan. Jadi integrasi keduanya akan membuat lebih pengalaman pengguna lebih baik gitu ya. Nah, contohnya tadi CUI dalam aplikasi adalah seperti di Excel atau Integrated Development Environment IDE gitu ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh juga ada, misalkan kita search di Windows atau ini di Mac gitu ya, bahwa itu masih dalam berbentuk teks ya. Ini contohnya misalkan Visual Studio Code bagi yang sudah biasa melakukan programming gitu ya, seorang programmer, dan juga pasti Excel juga dalam kehidupan kita sehari-hari dalam pekerjaan atau apapun kita sering menggunakan Excel. Nah, dia memang grafis tapi juga tetap ada CUI-nya gitu ya. Jadi command user interface-nya dalam bentuk teks baris perintah gitu ya. Jadi pengalamannya menggunakan dua fitur tersebut, dua model user interface tersebut, sehingga pengalaman menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian GUI ya, GUI itu model WIMP. WIMP itu singkatan ya, jadi singkatan ini ya, kepanjangannya Windows, W-nya Windows, I-nya icon ya, M-nya itu menu, dan P-nya pointer ya. Jadi 4 hal ini sebenarnya, menu dan pointer yang disatukan gitu ya. Ini sudah biasa. Jadi Windows adalah kontainer grafis ya, bentuknya seperti jendela yang biasa kita gunakan, memungkinkan multitasking dan interaksi pengguna yang efisien ya, sehingga saya kira kita sudah biasa menggunakannya. Jadi misalkan satu aplikasi dalam satu Windows, nanti kita bisa gunakan aplikasinya di Windows lain, atau lagi browsing ada Windows lain, tab lain itu, sehingga bisa multitasking. Icon kita sering temukan misalkan di desktop kita di home ya, udah ada, oh tidak, kita tinggal lihat iconnya tahu bahwa aplikasinya misalkan apa namanya, sosmed kita misalkan Instagram udah ketahuan dia iconnya seperti apa, sehingga mudah dicari gitu ya. Sehingga
cepat nyarinya, nggak perlu lagi kita search di dalam folder dan sebagainya, sudah ada icon tinggal diklik atau ditekan ya, misalkan di handphone. Kemudian menu dan pointer ya, menyediakan opsi terstruktur untuk navigasi pengguna. Sementara pointer memungkinkan kontrol yang presisi. Jadi kalau menu misalkan ya seperti buy itu beli gitu ya, biasanya kita ada beberapa menu, jadi biasanya dia tersusun rapih ya, dan juga kita bisa langsung tekan itu atau gunakan pointer. Ya jadi mouse itu salah satu contoh pointer gitu ya. Kalau di HP kan udah nggak pakai pointer ya. Jadi di zaman sekarang, di era modern sekarang sudah lebih dari WIMP ini atau WIMP ini, karena kita udah nggak menggunakan pointer lagi gitu ya. Kebanyakan udah bisa langsung touchscreen atau bahkan langsung gesture dan sebagainya ya. Nah, jadi prinsip desain dan antarmuka zoomable artinya ini suatu zoomable user interface atau ZUI, itu artinya user interface itu bisa di zoom in, zoom out. Ya, jadi dia juga bisa membantu dalam organisasi spasial. Informasi diatur secara spasial, memungkinkan pengguna untuk memperbesar dan mengkecil untuk mengungkapkan detail atau gambar umum. Jadi ya nanti dalam suatu gambar bagan kita harus zoom ke daerah tertentu yang harus melihat rinciannya, itu sangat mudah gitu, sangat membantu ya. Saya kira ini udah hal biasa ya, kita pinch in, pinch out gitu ya. Kemudian jenis-jenis zooming ada variasinya, ada geometris mengubah ukuran objek secara linear, dan semantik mengubah detail objek berdasarkan tingkat zoom gitu ya. Kemudian keuntungan dan kelebihan ZUI meningkatkan keterlibatan pengguna, tetapi dapat meningkatkan beban kognitif dan menjadi tantangan dalam desain ya. Ya jadi kita misalkan lihat suatu menu atau gambar atau bagan itu terlalu kecil, kita nggak sanggup secara kognitif, kita itu susah mengertinya, jadi harus zoom dulu, zoom in, zoom out. Itu dari sisi user. Nanti dari sisi pengembangnya juga mungkin itu tidak semudah membuat menu dan sebagainya dalam codingnya seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Nah, jadi ada juga layar immersive VR ya, virtual reality ya, head mounted displays HMDs ya, disebutnya seperti ini, virtual reality. Jadi kita seperti dalam sebuah keadaan virtual, di dalam lingkungan virtual yang hampir-hampir seperti kenyataan, reality gitu ya. Jadi pengalaman sepenuhnya imersif, HMD atau head mounted displays ini seperti MetaQuest dan HTC Vive sepenuhnya membenamkan pengguna di lingkungan virtual, memblokir dunia nyata. Sekarang juga ada misalkan yang suka main game itu PSVR ya, di PS5 dan sebagainya, atau yang lain PS4 mungkin ada juga. Nah itu dia langsung seperti masuk ke dalam dunia game gitu ya. Dari aplikasi digunakan di bidang seperti game, nah itu ya, pelatihan, pendidikan, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan ruang 3D seolah-olah mereka hadir secara fisik. Jadi tidak hanya terbatas game. Ya dari pelatihan pendidikan ya. Ada juga sekarang seperti itu menggunakan untuk yang lain, misalkan pelatihan apa gitu ya, pelatihan kesehatan, simulasi kesehatan dan sebagainya. Metode interaksinya mencakup input seperti pengontrol tangan ya. Kalau di PSVR tuh ada juga kontrolernya sebenarnya ya. Perintah suara ya, voice input, voice command, dan pelancakan mata untuk keterlibatan pengguna yang lebih kaya. Jadi kalau VR ini udah lebih dari WIMP itu ya, lebih banyak sekali ya di zaman sekarang. Kemudian teknologi dan aplikasi augmented reality. Kalau tadi VR, virtual reality, sekarang augmented reality atau AR ya. Nah, jadi overlay digital ya seperti ini. Kalau misalkan kalian sering nonton Avengers atau Iron Man, itu udah biasa si Jarvis itu. Dia itulah contoh AR ya. Jadi dalam pandangan asli kita ditambahkan digital. Jadi tangkapan visual digital pada pandangan kita gitu ya. Menggabungkan dunia nyata dengan konten digital ya. Menampilkan elemen virtual pada lingkungan fisik ya, seperti itu. Kemudian aplikasi AR banyak digunakan di bidang seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan pemeliharaan industri, memberikan data real time pada lingkungan fisik. Contohnya nih misalkan kayak gini, di properti, ini gimana ada ruangan, kita perlu diisi perabot apa saja, harus penempatannya di mana nih, kita bisa lakukan misalkan ya dari aplikasi, langsung dia memberikan suggestions ya. Kemudian kacamata AR ada juga ya, perangkat seperti Microsoft HoloLens menawarkan interaksi tanpa tangan dengan data tambahan, meningkatkan produktivitas dan pelatihan di berbagai sektor ya. Sama seperti IKEA juga menggunakan itu. Jadi dia bisa coba barang-barang yang dijual IKEA langsung dalam seperti keadaan kita misalkan di dapur, ada nanti ada kompor, ada mejanya dan sebagainya, kita bisa
lakukan menggunakan kacamata AR. Jadi bisa di experience langsung gitu ya, seakan-akan kita berada langsung di tokonya IKEA misalnya. Kemudian ada perangkat wearable sekarang ya, jenis-jenis wearable ada jam tangan pintar, gelang kebugaran, kacamata pintar ya. Saya kira ini kita sudah banyak menggunakan ya. Jadi biasanya untuk melacak aktivitas kita gitu ya, banyak yang di situ ya. Atau dia memudahkan notifikasi, ini jam tangan pintar kita tidak perlu buka HP, jam tangan pintar udah terkonek ke HP, jadi kalau ada notifikasi tinggal lihat jam tangan ya, tidak perlu mengeluarkan HP dari kantong misalkan atau dari tas ya. Kacamata pintar untuk dapat dipakai melakukan interaksi ya, seperti itu ya. Kita sudah banyak contohnya seperti Google Lens dan sebagainya ya. Kemudian aplikasi dan tren masa depan ya, tren masa depannya sih kebanyakan akan menjadi perangkat wearable ya. Jadi pemantauan kesehatan, produktivitas pribadi, nanti ada teknologi baru, bagaimana sekarang saja saya kira udah banyak sekali contoh-contoh use case di masa kini ya, udah penggunaan wearables. Jadi pasti tren ini akan terus berkembang ya, wearables ini. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam namanya interaksi multimodal. Kalau multimodal itu artinya interaksi yang melibatkan penggunaan berbagai modalitas sensorik ya. Jadi sensorik itu misalkan indera kita ya kalau dalam itu ya. Seperti visual, auditory, haptik. Jadi visual tuh misalkan mata kita, pandangan kita, auditory telinga kita, pendengaran. Haptik tuh perasa ya, jadi sentuhan dan sebagainya. Itu untuk berinteraksi dengan perangkat. Jadi nanti ke depannya bisa jadi ada penciuman gitu dan sebagainya ya. Nanti perasaan, emosional dan sebagainya dari otak kita misalkan dari ya. Jadi multimodal, tidak hanya satu, misalkan tidak hanya sentuhan tapi juga sentuhan digabung dengan audio ya, dengan auditory dengan visual, sehingga nanti semakin banyak sensoriknya atau hal-hal yang fitur-fitur yang bisa digunakan atau dikembangkan. Contohnya penggunaan layar sentuh pada tablet, pinta suara pada smartphone, dan pengenalan gerakan pada VR. Ini semua udah gabungan nih, multimodal. Layar sentuh kita pasti gunakan mata juga melihat layarnya gitu ya. Kita juga mendengar suara dari handphonenya, dari tabletnya. Fleksibilitas dan aksesibilitas tentunya iya ya. Kita misalkan lagi nyetir gitu, kalau harus neken-neken HP terus susah gitu ya. Nah, kita bisa perintah suara. Jadi itulah gunanya, dia lebih fleksibel dan mudah diakses ya. Kemudian modality input dan output, modalitas dalam interaksi multimodal ya. Ada jadi modalitas input ya. Jadi apa rangsangan input, apa hal-hal yang harus diinputkan gitu ya. Nah, jadi modalitas input meliputi suara, gerakan, sentuhan dan lainnya. Jadi inputnya seperti itu. Jadi sama. Kalau tadi dia si aplikasi itu menggunakan sensor modalitas, ya, sekarang kita yang menginput modalitas kita. Modalitas kita adalah tadi suara, gerakan, sentuhan dan lainnya ya. Kemudian modalitas output itu nanti setelah kita melakukan input, nanti outputnya apakah visual, apakah auditory, apakah haptik dan sebagainya ya. Kemudian bisa saja terjadi kombinasi modalitas baik dan input maupun output. Saya kira tadi contohnya sudah banyak ya. Pasti di zaman sekarang bahkan sudah campur gitu ya. Sudah menggabungkan berbagai modalitas. Nah, teori dasar interaksi multimodal ada teori Gestalt, ya, memori kerja dan sumber ganda. Nah, jadi misalkan teori Gestalt menekankan persepsi holistik dan bagaimana elemen-elemen sensorik diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Jadi tadinya elemennya itu sensorik itu satu-satu gitu ya. Nah, jadi sekarang digabung karena teori Gestalt ini intinya adalah menunjukkan bahwa orang secara alami memahami dan mengatur rangsangan menjadi suatu pola yang bermakna, bukan sebagai bagian-bagian yang terpisah ya. Jadi gabungan ini nanti akan jadi suatu pola yang urutan cara kerja dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada working memory theory, memori kerja ya, teori memori kerja memproses informasi sementara dan memungkinkan multitasking antar modalitas. Biasanya ini berlangsung beberapa detik sebelum dipindahkan ke memori jangka panjang. Contohnya adalah kita ngingat nomor telepon sebelum dicatat gitu ya. Ya, jadi nomor telepon kamu berapa ya, ini terus langsung kita dalam waktu sebentar bisa menghafalnya, terus kemudian masukin di input ke dalam handphone misalkan. Habis gitu baru diklik call dan sebagainya, nantinya bisa di save gitu. Kemudian multiple resource theory, pengguna memiliki sumber daya kognitif yang dapat dialokasikan ke modalitas serta aktivitas yang berbeda untuk meningkatkan efisiensi. Jadi ini sumber daya kognitif yang berbeda-beda kita bisa gunakan ya. Contohnya adalah membagi tugas di berbagai modalitas atau indera gitu ya.
sehingga bisa menghemat daya kognitif. Misalnya menggunakan suara untuk panduan rute selama mengemudi kan. Lagi mengemudi kan kita perlu GPS terkadang. Nah, mengemudi kan itu sangat visual, sangat sentuhan juga. Nah, bagaimana kita bisa mengakses GPS itu dengan mudah? Berarti gunakan voice command tadi ya. Misalkan hello Google, ya, buka GPS, arahkan saya kemana dan sebagainya ya. Itu sangat akan memudahkan, meringankan beban kognitif kita menggunakan berbagai modalitas ya atau indera kita. Desain antarmuka multimodal. Prinsip dan tantangan. Jadi prinsip desainnya adalah harus mengintegrasikan modalitas yang berbeda dengan mulus dan mempertimbangkan preferensi pengguna ya. Harus bisa mengintegrasikan berbagai modalitas karena itu tidak mudah ya. Tantangannya adalah sinkronisasi. Nah seperti itu, nanti dengar suara, terus nanti ada sentuhan tiba-tiba dan sebagainya. Itu harus bisa seorang UI UX designer mengintegrasikan penggunaannya sehingga mudah gitu ya. Dan juga adaptabilitas antarmuka harus menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang berbeda dan konteks lingkungan yang berubah ya. Tidak saja kebutuhan pengguna apa, kemampuan pengguna seperti apa, keterbatasannya apa tujuannya dan sebagainya yang sebelumnya mungkin kita sudah pelajari pada video sebelumnya ya. Kemudian aplikasi masa depan. Ya, jadi VR dan kerja komputer computer supported cooperative work ya, ini kerjanya belum dihapus ya. Jadi CSCW singkatannya. Virtual reality, penggunaan interaksi multimodal di VR menciptakan pengalaman imersif melalui kombinasi visual, suara dan haptik. Tentunya iya ya, itu udah kombinasi luar biasa itu ya. Kemudian ada CSCW tadi, computer supported cooperative work. Jadi kerja kolaboratif berbasis komputer memungkinkan kolaborasi jarak jauh. Nah, misalkan kita menggunakan tadi Zoom dan Gmeet dan sebagainya ya. Dengan bantuan multimodal feedback untuk komunikasi yang lebih aktif. Jadi kalau Zoom kan udah pakai visual, pakai suara, ya auditori dan sebagainya. Aplikasi lanjutan multimodalitas berperan besar dalam meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna dalam interaksi berbasis teknologi. Nah kita lanjut ya, pengenalan teknologi haptik. Definisi dan sejarah perkembangannya. Jadi haptik berasal dari kata Yunani ya, haptikos ya, berarti sentuhan. Teknologi haptik memungkinkan interaksi manusia komputer melalui umpan balik sentuhan. Dulu nih ini sangat kita sekarang enak banget gitu ya, udah sentuhan tuh udah biasa touch screen dan sebagainya ya. Zaman dulu itu harus dikembangkan ya. Sejarah perkembangan mulai dari 1950-an, teknologi haptik berkembang dari perangkat sederhana seperti joystick ya, hingga teknologi canggih seperti sarung tangan haptik dan exoskeleton. Exoskeleton tuh yang rangka gitu, rangka robotik yang dipasang di tubuh ya, misalkan membantu orang yang sekarang tidak bisa jalan, dia digunakan exoskeleton sehingga bisa membantu jalan dan sebagainya. Mungkin sudah melihat ya orang-orang disabilitas yang dibantu dengan menggunakan exoskeleton, salah satunya itu ya. Kemudian signifikasi dalam interaksi komputer, haptik memainkan peran penting dalam membuat interaksi dengan sistem komputer lebih realistis, terutama di bidang VR dan simulasi medis. Saya kira haptik ini banyak ya, tidak hanya di bidang VR dan simulasi medis gitu ya. Nanti kita lihat. Jenis-jenis teknologi haptik ada force feedback, tactile feedback, dan sistem haptik dapat dipakai. Force feedback teknologi yang memberikan umpan balik gaya, jadi kayak getaran gitu ya kepada pengguna, biasanya digunakan dalam simulasi penerbangan dan bedah robotik ya. Kemudian ada tactile feedback, memberikan umpan balik seperti getaran yang sama. Jadi kalau force itu lebih kenceng gitu, ada goncangan gitu ya. Kalau tactile feedback seperti getaran dalam game control itu kan kecil ya. Ini mungkin karena dia simulasi penerbangan itu harus menggunakan rangsangan atau umpan balik haptik yang lebih besar, mungkin goncangan jatuhnya gitu ya, bukan lagi getaran. Kemudian ada wearable haptic systems, perangkat seperti sarung tangan haptik yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan dunia virtual melalui sensasi fisik ya. Jadi banyak nanti sarung tangan menjadi remote gitu yang mengontrol user interface dan sebagainya. Ada aplikasi teknologi haptik yaitu di robotika misalkan ya, assembly atau disassembly simulation. Robotika dan telepon haptik digunakan dalam robotik jarak jauh untuk memberikan kontrol yang lebih presisi, memungkinkan pengendalian robot jarak jauh ya. Misalkan ini contohnya seseorang yang mengendalikan drone sudah pakai kacamata seperti ini ya. Jadi tadinya drone tuh harus dalam jarak pandang. Sekarang drone itu bisa melebihi jarak pandang yang menggunakan ini. Kita langsung melihat dari sudut pandang si drone-nya ya. Kemudian desain industri haptik memungkinkan simulasi proses perakitan dan evaluasi prototipe di dunia virtual. Meningkatkan efisiensi dalam pengembangan produk ya. Seperti ini.
Jadi dalam perakitan pintu misalkan kita langsung bisa menggunakan teknologi ini ya, AR atau VR, langsung kita belajar di situ ya dalam industri ya. Ngecek pintu terdiri apa saja, bentuknya harus seperti apa dan sebagainya sudah bisa dilakukan sekarang. Kemudian ada studi kasus aplikasi teknologi haptik ya. Jadi misalkan simulasi medis tadi salah satunya. Selain industri tadi robotik, sekarang juga ada bidang medis ya. Yang kita sudah mungkin pernah lihat video-videonya di medsos kita. Ya, jadi dia ngebedah seseorang ya, seorang pembedah itu ahli bedah melakukan bedah, dibantu gitu ya. Langsung kelihatan, oh di bagian ini nanti di dalamnya ada perut, ada lambung, ada jantung dan sebagainya, langsung bisa kelihatan. Membantu sekali ya. Nah, jadi teknologi haptik ini sangat penting gitu ya, memainkan peran kunci dalam meningkatkan interaksi manusia dalam berbagai bidang ya. Inovasi pasti akan terus berkembang dan pastinya ada tantangan. Masa depan teknologi haptik dan integrasi AI dan teknologi canggih lainnya menjanjikan aplikasi yang lebih luas dan realistis gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interaksi berbasis gestur. Ya, tadi haptik, sekarang kita masuk ke gestur ya. Definisi gestur adalah tindakan fisik atau simbolis yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem komputer ya. Jadi misalkan gerakan tangan, gerakan wajah, mata dan sebagainya, senyum ya. Keunggulan utama gestur menawarkan interaksi intuitif, mudah dipelajari dan efisien dalam waktu dan cepat. Iya, tentu mudah ya. Oh, kalau mau foto, ambil foto selfie, lambaikan tangan, tunjukkan gitu ya. Menggunakan 5 jari misalkan seperti itu, langsung dia ambil foto. Ya, seperti itu mudahnya gestur dipelajari. Teknologi yang digunakan mencakup kamera, ya misalkan kamera pengukur kedalaman, di sini contohnya sensor gerakan, perangkat wearable dan input layar sentuh ya. Ini contoh-contohnya penggunaan gestur ya. Seperti itu. Ini misalkan di A ini touch input ya. Ini juga sama tap di smart ring ya, di permukaan smart watch ini nanti bisa di tap gitu, nanti akan ganti menu dan sebagainya. Nanti ini jari-jari kita bisa multi touch gitu ya, dia bisa mengidentifikasi berapa jari dalam satu layar dan sebagainya ya. Ini ada sentuh di siku ya, ini jarang terjadi, dan pocket gitu ya. Bisa saja kita tentukan apa saja gestur yang bisa dimengerti oleh komputer ya. Dimensi alami dari gestur, komunikasi dan interaksi. Gestur sebagai komunikasi tentu ya. Gestur adalah modalitas komunikasi yang digunakan manusia untuk mengekspresikan informasi, emosi dan niat. Ya, kita sering ya menggunakan gestur dalam bicara gitu ya. Dalam bicara kita gerak-gerak tangan dan sebagainya. Atau bahkan orang yang tunarungu dia menggunakan sign language ya. Itu seperti itu. Integrasi dengan sistem komputer, gestur memungkinkan interaksi yang alami dan familiar antara pengguna dan komputer ya. Tentunya tadi ya gampang mengerti kita. Oh kalau dia melambaikan tangan atau gini misalkan tidak, kalau seperti ini oke, dia setuju dan sebagainya. Tentunya harus itu dilengkapi dengan teknologi sensor ya, seperti kamera, sensor gerakan dan sebagainya untuk dapat dengan implementasi gestur ya dalam IMK atau HCI. Kemudian ada taksonomi gestur, klasifikasi berdasarkan fungsi dan skala tubuh. Jadi fungsi gestur diklasifikasikan berdasarkan fungsi seperti komunikasi, kendali dan manipulasi objek gitu ya. Juga ada berdasarkan skala tubuh, jari, tangan, lengan, hingga seluruh tubuh. Jadi apakah tangan, misalkan tadi kayak foto tangan, nanti suatu saat bisa cukup pakai jari, misalkan oke dan sebagainya. Ya itu bisa semua diklasifikasikan ya. Dari gerakan seluruh tubuh dan ini ya, yang luar biasa itu ya. Misalkan main Nintendo Wii dan sebagainya. Kategori lain adalah seperti ikon, metafor, dan simbol ya. Jadi kalau metafor tuh misalkan kita seperti gerakan oke, skip udah pembicaraan dilewati, kita nanti melakukan gestur seperti itu dan sebagainya. Iconic gestur itu biasanya mewakili objek atau aksi gitu ya. Ayo lanjut pakai gestur gitu ya. Misalkan simbolik itu di bahasa isyarat gitu ya. Jadi nanti gerakan gestur tangan kita seperti menyimbolkan huruf A, B dan atau kata suatu kata bisa juga ya menggunakan gestur, sehingga tentunya dari dulu kita menggunakan gestur bahkan sebelum ada komputer, sehingga suatu hal yang sudah akrab dengan manusia. Nah, tentunya itu akan baik jika digunakan juga untuk antar muka ya, dengan komputer, untuk interaksi manusia dengan komputer. Penggunaan gestur di berbagai aplikasi ya, lingkungan pintar. Ada di lingkungan pintar smart environment ya, seperti smart home dan sebagainya ya.
smart city nanti ya. Itu pasti harus gunakan gestur juga memudahkan ya. Perangkat seluler saya kira sudah banyak kita menggunakan gestur ya. Tadi contoh tadi ambil selfie dan sebagainya. Atau nanti kita mau screenshot ya. Screenshot misalkan 2 jari digeser ke bawah dan sebagainya. Dalam kendaraan juga bisa ya meminimalkan gangguan pengemudi. Misalkan dia mau ngapain, dengan gestur tertentu sudah bisa melakukan aksi yang kita inginkan gitu ya. Saya kira sudah banyak sekali. Apalagi di masa depannya tentunya banyak peluang ya. Tentunya sebelum mencapai peluang kita perlu perhatikan tantangan. Desain termuka gestur yang alami masih menghadapi masalah akurasi dan adaptasi manusia atau pengguna ya. Peluang teknologi pengembangan sensor dan algoritma pengenalan gestur semakin canggih, memfasilitasi interaksi yang lebih imersif. Ya, kemudian integrasi di masa depan semakin digunakan sebagai platform ya. Nanti apalagi VR, kendaraan otonom seperti ini ya, itu pasti harus banyak menggunakan gestur juga. Kemudian sekarang setelah gestur kita masuk ke interaksi suara dalam arti ini voice ya. Sebetulnya bahasa Inggrisnya voice user interface ya, seperti lihat sini. Ini VUI ya, voice user interface, artinya kalau suara kan bisa sound juga ya di Indonesia, maka kita lebih rinci lagi bahwa ini ucapan ya. Kita pastikan bahwa ini voice, ini ucapan ya. Interaksi suara sebagai tren masa depan atau ini ucapan ya. Memungkinkan komunikasi alami antar manusia dan mesin memanfaatkan teknologi pengenalan ucapan dan sintesis suara. Jadi kita udah pasti pernah gunakan Google ya, voice assistant atau personal assistant, atau sekarang ada ChatGPT dan sebagainya, chatbot dan sebagainya menggunakan voice command. Itu udah banyak ya kita biasa gunakan. Nah, seperti itu salah satu teknik atau model interaksi ya dengan komputer ya. Tantangan penggunaan VUI meski alami menggunakan suara untuk berinteraksi dengan mesin menimbulkan tantangan dalam hal pemahaman konteks ya. Iya, tentunya itu ya, kadang ada satu kata itu bisa banyak arti, banyak konteks, satu kalimat, nada, nanti belum nada, apakah dia marah atau tidak, itu yang menjadi tantangan dalam pengembangan seperti ini ya, chatbot dan sebagainya, seperti ChatGPT, LLM, large language models, AI seperti itu banyak sekali tantangan terutama tentang konteks ya. Sehingga pentingnya desain berbasis riset ya, harus banyak dilakukan penelitian dan sebagainya yang memungkinkan itu mencapai potensi maksimalnya. Dasar-dasar desain interaksi ucapan, teknologi dan faktor manusia. Jadi teknologi pengenalan ucapan melibatkan model akustik ya, tentu ada suara ya, ada auditori dan model bahasa. Jadi suara dan model bahasa untuk mengenali dan mengartikan ucapan manusia tadi, seperti tone, apakah sedang marah, sedang sedih, belum kata-katanya apa. Jadi akustik dan model bahasa itu harus sangat dipelajari ya, melakukan riset-riset. Kemudian produksi suara sintesis menggunakan suara sintesis semakin maju seperti model DNN untuk menghasilkan ucapan lebih natural. Jadi sekarang kita mungkin udah biasa bikin video suaranya bukan suara kita, suara robot gitu ya. Jadi kita tinggal input teks saja nanti dibacakan oleh suara menggunakan AI, itu bisa juga ya. Faktor manusia dan pengalaman pengguna, desain VUI yang efektif mempertimbangkan keterbatasan kognitif dan kemampuan sensorik pengguna agar interaksi menjadi intuitif. Tentunya kita kembali mendesain apapun, interface itu harus memikirkan dari sisi manusianya ya, bagaimana mudahnya. Jadi pengenalan ucapan dan model statistik. Model akustik dan bahasa. Pengenalan ucapan menggunakan model akustik untuk mengenali suara dan model bahasa untuk memprediksi kata-kata yang mungkin diucapkan ya. Kemudian ada model statistik bahasa. Model statistik seperti unigram dan bigram. Jadi unigram itu satu kata ya, sendiri dia. Kemudian ada bigram, biasanya ada dua kata yang sering muncul gitu berbarengan. Misalkan suatu voice assistant dia harus menerka kira-kira nanti orang ini ngomong apa ya. Saya suka kopi menggunakan susu dan, nah biasanya nanti udah dipelajari, atau mungkin tadi unigram, bigram, trigram ya, bisa tiga kata yang sering. Jadi tadi misalkan kopi, susu, dan terakhir mungkin yang udah biasa gula aren. Jadi dia mungkin dia akan mengaitkan dengan gula aren. Nah itu seperti itu. Nanti model AI itu udah bisa seperti itu, memprediksi kira-kira ucapannya apa gitu ya. Pengenalan tindakan. Untuk melakukan tindakan berdasarkan ucapan, sistem menggunakan klasifier tindakan untuk mencocokkan kata-kata dengan perintah yang relevan. Jadi maksudnya kita minta melakukan apa sih, tolong ini dan sebagainya, lakukan ini, buka ini, tutup ini, telepon. Nah itu harus bisa juga diklasifikasikan. Kemudian ada namanya manajemen dialog, pengelolaan interaksi berbasis percakapan ya. Manajemen dialog mengatur informasi yang diberikan dan diterima, menjaga alur percakapan agar tetap logis dan mudah. Nah itu, jadi nanti kita bicara ini awal yang namanya kan percakapan, conversation,
itu harus ada konteksnya. Jadi sekarang sih sudah banyak chatbot atau bahkan ChatGPT yang sudah bisa menghafal ya, menghafal apa percakapan kita di zaman dulu, sehingga mereka bisa mengetahui atau memperkirakan, memprediksi konteksnya ini apa gitu ya. Tapi itu tidak mudah ya, seperti itu. Kemudian ada inisiatif campuran dalam percakapan ya. Interaksi suara, sistem dapat mengizinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan atau perintah di luar alur percakapan yang telah ada. Misalkan kita awalnya konteksnya bicara makanan, terus tiba-tiba kita cut gitu ya, tidak makanan, oh lokasinya dong tolong. Misalkan si chatbotnya sedang dalam menjawab, dalam proses menjawab, tuh kita langsung cut, saya mau tahu dong lokasi di mana. Misalkan kita sudah anggap oh ini jawabannya si chatbot ini udah tahu nih, kita langsung cut. Nah itu juga namanya campuran ya. Jadi dari suara, dia tidak secara konteks saja, sehingga dia tahu oh ini konteksnya mau diubah nih, dia udah nge-cut jawaban saya, sehingga dia akan mengganti konteks misalkan. Nah si AI itu juga harus bisa tahu itu ya. Resolusi ambiguitas ya, tentunya ambiguitas dalam bahasa ini ya. Jadi oh dia bicara yang mana sih, kata ini memiliki dua kata, kalimat ini memiliki dua arti gitu ya. Itu harus bisa ditekan gitu ya. Itu bahkan dihilangkan sama sekali jika bisa. Maka ini tantangan ke depan ya. Kemudian pertimbangan praktis dalam desain vui ya. Harus berdasarkan realita. Ada namanya barge-in. Nah tadi ini barge-in itu memotong ya. Memotong dialog. Bisa meningkatkan efisiensi, tapi juga harus diatur supaya tidak terganggu oleh kebiasaan latar. Misalkan lagi ngomong terus ada suara kenceng di belakang nih, tahu nggak itu sebetulnya suara si orang yang sedang bicara atau bukan. Sehingga tidak diperhatikan gitu ya, tidak mengganggu. Kemudian prompt juga jangan panjang-panjang. Jawaban si ChatGPT, misalkan chatbot ini terlalu panjang, jangan, carilah bagaimana menjawab dengan efisien gitu dan sebagainya. Pengguna menggunakan struktur menu yang lebih datar atau langsung memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi lebih cepat ya. Artinya langsung tersedia semua menunya gitu ya, terlihat, tidak harus kita masuk ke dalam menu, satu menu lagi gitu ya. Tidak seperti itu. Sehingga kesimpulan untuk voice user interface adalah menghadapi tantangan dalam hal keakuratan pengenalan suara ya, manajemen dialog, dan tentu konteks pengguna juga. Tentunya sangat penting riset ya, perlu dikembangkan, dan masa depannya harusnya sih ini luar biasa cerah ya ke depan, apalagi dengan zaman AI seperti sekarang ya. Kemudian nanti berbasis suara. Nah sekarang suaranya yang audio ya, yang bukan ucapan ya. Manusia telah lama menggunakan suara untuk berinteraksi dengan lingkungannya ya, dari mereaksi bahaya hingga mengekspresikan diri. Oh ada suara ledakan, kaget, atau teriakan, kita langsung dalam mode defensif ya, biasanya seperti itu. Kemudian teknologi interaksi suara kini berkembang melalui sensor dan actuator, memungkinkan kontrol gestural dan rendering audio spasial ya. Jadi udah berkembang jauh ya, pakai sensor-sensor dan sebagainya. Kontribusi terhadap budaya, suara memainkan peran emosional dan sosial yang penting, mencakup musik, komunikasi, dan integrasi dalam ruang publik ya. Jadi sekarang di ruang publik juga kita bisa berinteraksi dengan aplikasi, dengan komputer ya. Itu luar biasa. Dan apalagi terutama ini suara tadi ini ya. Perencanaan soundscape interaktif ya, misalkan apa sih soundscape? Soundscape adalah lingkungan akustik yang dirasakan dan dialami di dalam konteks tertentu, mencakup suara alam dan aktivitas manusia. Misalkan sekarang contohnya di gambar ini adalah ocean soundscape, jadi di samudra, di laut ada soundscape-nya sendiri. Jadi suatu lingkungan dengan suara-suara, dengan audio-audio. Apa sih yang merupakan bagian-bagian atau yang menjadikan suatu ocean soundscape ya. Jadi di dalam suatu soundscape laut itu ada nanti dari biofoni, suara yang dihasilkan oleh makhluk-makhluk laut, ya, suara-suara paus, lumba-lumba, ikan dan sebagainya. Itu juga yang membangun suatu soundscape ocean gitu ya. Lautan. Nanti ada dari bumi, ombak, dari angin, ya, benturan air dengan daratan, dan ada juga antrofoni ya, suara dari aktivitas manusia. Jadi tiga inilah yang membentuk suatu soundscape gitu ya. Contohnya soundscape laut ini. Tentunya perlu direncanakan ya, memungkinkan simulasi suara untuk mendukung desain ruang publik yang nyaman tadi ya. Kita lagi jalan menuju stasiun, gimana nih caranya, orang lagi berisik, stasiun mau naik kereta, buru-buru, mereka harus mendesain soundscape yang supaya para pengguna kereta jelas. Misalkan ada pengumuman, oh kereta sekian akan berangkat jam sekian, tujuan mana,
di peron berapa itu harus jelas tersampaikan gitu ya. Nah, itulah perencanaan untuk instalasi soundscape tadi ya, sehingga mudah setiap pengguna kereta misalkan itu mendengarnya dengan jelas. Nah, itu ya pentingnya ya. Dampak terhadap masyarakat, dirancang baik dapat meningkatkan interaksi sosial, mengurangi stres dan mendukung kesehatan mental. Nah, tadi ya, kalau misalkan kita udah buru-buru mau naik kereta, ini mana tadi yang mau berangkat, yang kereta tujuan mana, di peron berapa, saya harus bagaimana dan sebagainya, sehingga itu nanti membuat manusia atau pengguna lebih mudah gitu ya. Berarti desainnya baik kalau bisa sampai berhasil. Kemudian ada instalasi suara interaktif, seni dan keterlibatan publik, interaksi langsung dengan audiens. Instalasi suara interaktif memungkinkan audiens umum bukan ahli musik untuk berinteraksi dengan suara secara real time. Ini contohnya di game Last of Us 2 gitu ya. Yang suka main game mungkin tahu. Di sini ada adegan Ellie, ini karakter dalam gamenya itu main gitar. Ada di dalam ini melalui PS-nya, di sticknya tuh ada pad gitu ya. Ada touchpadnya yang bisa digerak-gerakkan, nanti di sini si karakter akan main gitar, sehingga kita yang tidak ahli gitar pun misalkan sudah bisa nih, oh digerakkan di joysticknya, dia nanti si Ellie-nya akan strumming gitar ya, memainkan gitarnya. Nah, itulah bentuk interaksi langsung. Di game-game udah banyak seperti itu ya. Nah, contoh lagi soundscape tadi main game. Di PS misalkan dulu speaker hanya melalui TV saja, karena speaker juga ada di stick gitu ya. Jadi ada suara-suara tertentu yang keluarnya di stick, jadi terkesannya soundscape-nya wah 3D gitu ya, tadi tidak hanya dari TV tapi dari dekat kita ada suara lagi misalkan ya. Nah, itu contoh-contoh instalasi suara interaktif ya, tadi soundscape tadi. Maka sound user interface ya, menemukan suara ini sangat penting, menggabungkan elemen artistik dan teknologi, menciptakan ruang untuk ekspresi suara melalui pergerakan dan interaksi fisik. Jadi semakin user experience-nya makin imersif gitu ya, main game tuh udah gak main game, cuman main game saja, tapi udah bener-bener dilayani gitu ya, dimanjakan dengan teknologi. Jadi ada alat musik digital ya, di sini di bahasa Inggris digital music instrument atau DMI ya, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk memungkinkan kontrol musik lebih fleksibel daripada instrumen akustik ya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya instrumen akustik mahal-mahal dan sebagainya, kita cukup menggunakan DMI ini, digital music instrument. Kita bisa misalkan kayak keyboard ya, itu udah langsung di save, di dalamnya berbagai jenis suara, alat musik dan sebagainya. Perbedaan dengan instrumen akustik, DMI memberikan kebebasan digital di mana gestur dapat dihubungkan dengan parameter suara apapun. Berbeda dengan hukum mekanik instrumen akustik. Ya, kalau gitar ya suaranya gitar saja gitu ya. Nanti drum saja dan sebagainya. Biola saja. Tapi kalau udah pakai alat musik digital, kita bisa meniru atau mengeluarkan suara apa saja yang sudah disimpan di situ ya. Tantangan dalam penggunaan yaitu adopsi dan pembelajaran DMI memerlukan pengembangan hubungan yang mendalam antara musisi dan alat musik dengan fokus pada kreativitas. Tentunya suatu hal baru ya. Orang biasanya misalkan main drum yang akustik terus harus pindah ke digital, kan pasti ada adaptasi ya, pembelajaran kembali. Tentunya dalam hal apapun seperti itu. Evaluasi interaksi musik. Bagaimana sih evaluasinya? Soundscape atau interaksi musik ini baik bagi pengguna. Dalam konteks DMI, evaluasi fokus pada aspek interaksi penggunaan yang berbeda dengan HCI tradisional seperti kognitif dan motorik ya. Berbeda dengan antarmuka perangkat lunak biasa, interaksi musik juga melibatkan frustasi dan penguasaan. Frustasi ini maksudnya gini, saya dulu juga seorang gitaris gitu ya, misalkan bukan gitaris, main gitar, belajar gitar zaman dulu. Kemudian kita misalkan ada suatu lick atau melodi lead gitar dalam suatu lagu, kita coba pelajarin tuh. Nah itu kan kadang-kadang kita nggak langsung bisa gitu, itu sulit, misalkan kita frustasi dalam proses pembelajarannya. Nah itu disebut frustasi tadi, tapi begitu kita menguasai itu akan ada rasa reward, oh senang bangga bahwa kita berhasil mempelajari si melodi gitar yang susah itu. Nah makanya ini tantangannya juga, bahwa pemusik itu juga senang dengan tantangan seperti itu. Itu harus bisa dimasukkan dalam UI UX juga. Kemudian pentingnya evaluasi jangka panjang harus dilakukan dalam jangka panjang untuk memahami pengembangan keterampilan dan hubungan antara musisi dan alat. Ya, nanti itu dipelajari setelah begitu banyak data, oh udah pernah dicoba dan sebagainya, oh kita kembangin gini caranya. Nah tadi kembali ke data lagi ya, informasi dan data. Sekarang kita masuk ke dalam bagian animasi ya. Tadi udah suara atau audio, sekarang animasi dalam desain UX ya. Animasi telah lama digunakan dalam antarmuka pengguna, mulai dari icon yang melompat hingga transisi halus. Jadi ikonnya tadi gerak-gerak dan sebagainya, ada transisi ya. Jadi membuat kita artinya fokus kita itu langsung kembali fokus, tadinya bosan, oh ada gerakan animasi dan sebagainya, fokus kita kembali ya. Affordance animation ya. Teori affordance menjelaskan bagaimana animasi memberikan petunjuk visual untuk mempermudah interaksi. Jadi maksudnya
Affordance ini kemudahan ya, atau kemurahan misalkan, ya artinya tidak memerlukan biaya atau tenaga besar. Kita tahu bahwa oh ada icon, pas kita hover pointer kita ke atasnya langsung ada gambar, oh itu bisa diklik. Jadi ketahuan oh ini bisa diklik dan tidak. Ini tujuannya apa, melakukan apa dan sebagainya. Itu harus bisa didesain ya dalam suatu UX animasi tadi. Terus fungsi animasi menarik perhatian hingga menyampaikan ekspresi visual animasi ya. Memiliki banyak fungsi dalam UX ya, tentunya banyak ya. Tadi ini misalkan contoh di animasi ini gitu ya, ada gerakan live gitu dan sebagainya. 3 fungsi utama animasi dalam UX ya. Menarik perhatian, membantu pengguna fokus. Nah tadinya kehilangan fokus, ada animasi bisa kembali. Tadinya kita kehilangan fokus, oh ada gangguan di luar apa yang kita pelajari, misalkan ngelihat itu langsung fokus kembali. Perubahan spasial dan waktu animasi digunakan untuk menggambarkan perubahan dinamis dalam data seperti peta cuaca atau diagram interaktif ya, seperti ini misalkan gerakan angin kan jadi kelihatan lebih menarik gitu ya. Terus kita jadi lebih perhatikan, oh nanti merah, biru ini artinya merah ini lebih panas, hijau ini misalkan lebih dingin dan sebagainya. Animasi juga dapat menyampaikan emosi atau estetika, membuat pengalaman lebih menyenangkan tadi. Tambah lagi animasi dengan suara. Dari emosi misalkan animasinya gambar orang lagi sedih, tadi menggunakan emoticons dan sebagainya ya. Ya, fungsi animasi juga bisa dikategorikan ya. Misalkan 5 ya, kontinuitas konteks, membantu menjaga kontinuitas selama navigasi data atau perubahan tampilan, memberikan kontrol yang lebih baik. Jadi misalkan animasi ganti halaman dan sebagainya itu harus tetap bisa menjaga konteksnya gitu, tidak berubah jauh, oh tetap ya. Jadi misalkan kayak di video-video itu ada transisi musiknya harus yang bagaimana supaya suasananya tetap serius atau bahkan tetap lucu dan sebagainya. Pengalaman pengguna, gerakan mikro seperti umpan balik visual atau transisi halus meningkatkan kesenangan dan intuisi pengguna tadi ya. Seperti tadi ada kita lagi klik terus ada animasi apa dan sebagainya, itu juga membuat senang ya untuk user atau manusia. Pengkodaan data animasi menggunakan visualisasi hubungan temporal atau fungsional dalam data seperti perubahan data seiring waktu tadi ya, gerakan grafis, tadi contohnya gerakan di cuaca angin langsung ketahuan dan sebagainya. Kemudian animasi mendukung narasi dan mempermudah kepemahaman atau pemahaman data kompleks serta meningkatkan keterlibatan penduga, storytelling ya. Kita jadi mudah, ada animasi, oh kita lagi cerita menggunakan animasi, jadi animasi ditambah suara, itu jadi tambah luar biasa gitu ya, meningkatkan keterlibatan pengguna. Kemudian juga bisa jadi alat bantu belajar. Animasi sebagai alat bantu pembelajaran digunakan untuk pendidikan mandiri, tutorial, pelatihan, dan demonstrasi proses. Nah, pembelajaran dengan bantuan animasi dalam UX ya. Ya misalnya instruksional digunakan untuk mendemonstrasikan konsep kompleks dalam pendidikan. Misalnya oh ini gambar ini kan ini algoritma atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah, itu bisa juga bantuan animasi. Tutorial interaktif tadi di animasi nanti kita bisa langsung interaksi di tengah perjalanan, kita bisa klik sana tuh, kita bisa pakai voice comment dan sebagainya. Kemudian modeling dan simulasi animasi membantu memudahkan skenario dunia nyata seperti simulasi mekanis atau biologis ya. Jadi ada animasi biologis tubuh manusia dan sebagainya, atau mobil sebetulnya bagaimana sih dirancangnya, bagian-bagian apa saja bisa dimudahkan gitu ya dengan animasi. Fungsi animasi dalam UX tadi ya, salah satunya storytelling dan pembelajaran ya. Animasi dapat digunakan untuk mendukung narasi yang menampilkan peristiwa secara bertahap. Tadi dari mana misalkan sejarah pembuatan mobil, perakitan mobil dan sebagainya. Visualisasi data menggunakan dalam infografik ya, kita sekarang banyak sekali infografis ya. Nah, animasi perubahan-perubahan sebagainya bisa membuat tambah menarik, terus kita juga tetap fokus apa yang disampaikan. Animasi juga digunakan dalam pembelajaran tentunya ya. Dalam belajar itu kita perlu tahu, misalkan kita lagi baca suatu kalimat terus di sampingnya ada animasi yang menambah kemungkinan untuk manusia memahami lebih lanjut gitu ya apa yang disampaikan. Prinsip desain animasi dalam UX, 3 prinsip kunci efektivitas ya, keterkaitan referensial. Jadi jangan sampai putus nih. Kita belum selesai dia putus, atau bahkan sebetulnya dia belum putus nanti bisa diulang lagi dan sebagainya. Jadi harus ada keterkaitan gitu ya, jangan sampai dia terputus terus kalau udah terputus kita nggak bisa lagi lanjut misalnya. Itu harus didesain supaya tetap bisa lanjut. Segmentasi dan komposisi, memecah animasi menjadi unit yang lebih kecil untuk memudahkan pemahamannya. Tadi animasi ini, misalkan kita punya animasi keseluruhan tentang bagian tubuh manusia. Nanti ada yang secara keseluruhan, ada yang bisa dibagi bagian tangan, kaki dan sebagainya untuk memudahkan pemahaman. Juga efisiensi waktu pengguna gitu, tidak harus semuanya kan lama misalnya.
Kemudian prinsip modalitas menggunakan suara daripada teks terus untuk mendampingi animasi agar tidak membebani perhatian visual. Jadi di animasi cukup gerakan-gerakan saja, tidak perlu teks ya. Ada yang menarasikan gitu ya, berbicara dengan suara, itu lebih memudahkan ya. Nah, proses kognitif dalam animasi UX, tantangan persepsi, perhatian dan kognisi ya. Proses persepsi dalam animasi diperangi oleh prinsip-prinsip Gestalt dan saliensi visual ya, yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi manusia tuh dipengaruhi ya di bawah sadar. Ilusi gerak beta menggambarkan bagaimana objek tampak bergerak ya, seperti di video sebelumnya ada gambar grafik yang sebetulnya tidak bergerak, tapi karena kita kena persepsi kita melihatnya seperti dia bergerak padahal tidak gitu ya, atau persepsinya seperti suatu jalan yang tidak terputus gitu ya. Nah itu kita harus pelajari itu tadi, persepsi manusia dalam mengembangkan UI UX ya. Terus ada saliensi visual ya, itu seperti ukuran, kecepatan, kontras elemen, mempengaruhi cara informasi animasi ditangkap ya, itu tentunya juga harus dipertimbangkan tadi ya. Kemudian attention and memory, animasi yang kompleks dapat memberi kerja dan mengakibatkan cognitive overload tadi ya. Salah satunya adalah mungkin menyebarkan dengan berbagai modalitas, kita pelajari dari pandangan, dari suara, dari haptik tadi, sentuhan, itu harus bisa digunakan semua sehingga kognitifnya tidak terlalu berat ya. Proses pencarian informasi, pergerakan mata pengguna mengikuti animasi untuk mengidentifikasi unit peristiwa penting. Jadi kita bisa arahkan pengguna tuh ke arah sini dan sebagainya, atau bahkan itu bisa dipelajari ya, eye gazing itu di mana saja ya. Kemudian ada aspek emosional dalam animasi UX ya, menggunakan animasi untuk meningkatkan keterlibatan pengguna ya. Morfisme, animasi menjadi perilaku manusia dapat meningkatkan empati dan keterlibatan pengguna. Sekarang kan ada emojis ya. Kita ada teman kita yang upload status di mana kita emojis apakah sedih, ikut senang, tertarik dan sebagainya. Itu bisa mengikat user secara emosional ya. Rancangan emosional positif, desain yang menstimulasi emosi positif membantu meningkatkan motivasi dan pengalaman pengguna ya tadi ya. Dibangun suaranya, musiknya musik yang inspiratif ya, gambar-gambarnya yang inspiratif, si naratornya juga menggunakan bahasa-bahasa dan tone yang inspiratif ya. Juiciness dalam animasi, juiciness itu maksudnya istilah ya, bahwa ada feedback audiovisual yang begitu banyak sehingga meningkatkan keterlibatan tanpa mempengaruhi performa ya. Jadi itu juga harus didesain, dipikirkan yang baik ya. Kan katanya tadi terlalu banyak feedback juga atau hal-hal yang kita berikan kepada pengguna malah membebankan kognitif, tapi bisa juga banyak feedback kepada pengguna tapi tidak membebani kognitifnya. Itu harus didesain dengan baik ya. Baik, saya kira untuk materi kali ini sampai dengan animasi ya. Nah, berikutnya kita sampai di sini saja dulu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadi manfaat ke depannya. Sampai jumpa pada video dan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.